Ada beberapa perjanjian di dunia ini yang meterainya bukan pakai kertas dan penagih utangnya nggak bisa dinego. Malam ini kita dengerin kisah tentang sebuah kontrak yang lunas dibayar pakai nyawa. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Suara orang ngaji itu lembut banget. Itu suara Wartini, istrinya Sudewo. Suara itu kayak air dingin di siang bolong harusnya. Tapi buat Sudewo yang lagi duduk di depan, di toko kelontongnya, suara itu kayak paku nancep di telinga. Tokonya bukan cuma sepi, ini udah kayak ditinggal mati. Rak-rak kayu yang catnya udah ngelupas, dipenuhi barang-barang yang sama berdebunya. Kaleng kerupuk yang isinya udah melempem. Tumpukan sabun cuci yang udah keras kayak batu. Sudewo, 54 tahun, duduk nebungkuk di atas kalkulator bututnya. Dia bukan lagi ngitung untung, dia ngitung sisa utang. Bunyi tombol kalkulator yang dia pencet, cetek, 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 kedengeran kayak ngelawan suara Wartini yang lagi di dalam rumah. Suara ngaji itu, malam ini, buat Sudewo rasanya kayak ejekan. Kayak tamparan halus yang ngingetin dia kalau dia gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai kepala keluarga. Dia natap laci kasir di depannya. Dibukanya pelan. Isinya cuma recehan. Beberapa lembar uang 2000-an yang lecek sama setumpuk nota utang dari warung sebelah. Kepalanya pusing. Dia sadar, doa aja kayak yang dilakuin istrinya dari pagi sampai malam nggak bakal bisa bayar tagihan listrik yang udah nunggak 2 bulan. Gak bakal bisa beli seragam baru buat Rani. Dia butuh sesuatu yang lebih cepat, sesuatu yang pasti, sesuatu yang bukan dari atas. Dan kalau orang udah ada di titik serendah itu, di titik dimana dia udah ngerasa Tuhannya gak dengerin lagi, biasanya telinganya jadi lebih peka sama bisikan-bisikan lain, bisikan dari tempat yang lebih gelap. Dia mulai nyari-nyari omongan. Dia mulai sering ngabisin waktu di warung kopi di pangkalan ojek, dengerin obrolan-obrolan yang biasanya dia hindari. Cuma butuh beberapa hari. Akhirnya, ada satu kenalannya, orang yang reputasinya, ya gitulah, orang yang semua orang tahu bisa ngurus masalah. Mereka ngobrol di belakang warung, di sebelah tempat cuci piring yang bau. Orang itu ngerokok, asapnya diembus pelan ke muka Sudewo. "Pak," katanya, suaranya pelan. "Kalau Bapak cuma ngandelin dagang jujur sama doa, ya sampai kiamat juga bakal begini terus. Utang Bapak lunas, Bapak gali utang baru." Sudewo diem aja, tapi matanya nggak lepas. "Ada jalan lain, jalan tol. Nggak pakai lama," kata orang itu lagi. Jantung Sudewo mulai deg-degan. Gimana caranya? Si calo gaib ini senyum, giginya kuning kena nikotin. "Alas Purwo," bisiknya. "Banyuwangi. Gak perlu bawa apa-apa, Pak. Cuma perlu niat. Niat yang bulet. Siap kaya," dia jeda sebentar, "dan siap sama syaratnya." Tengkuk Sudewo langsung dingin. Dia tahu apa maksudnya. "Syaratnya apa?" tanyanya. Suaranya sendiri kedengeran aneh. Si calo ketawa pelan. "Syaratnya gampang, Pak. Yang penting Bapak beneran butuh." Kata gampang dan kaya itu udah kayak kunci. Begitu dia dengar, otaknya Sudewo langsung mati. Gak ada lagi pertimbangan. Yang ada cuma dia harus berangkat. Dia harus ke Banyuwangi. Dan itu berarti dia harus bohong sama Wartini. Malam itu dia pulang bawa martabak manis. Sesuatu yang udah berbulan-bulan gak dia lakuin. Dia coba bersikap senormal mungkin, serileks mungkin. Dia taruh bungkusan itu di meja makan, di sebelah Wartini yang lagi ngelipet baju. "Bu," katanya, suaranya dibikin seramah mungkin. "Bapak kayaknya besok harus ke Banyuwangi, pagi-pagi." Tangan Wartini berhenti. Dia natap Sudewo. "Napain, Pak? Jauh amat, tumben." Sudewo udah nyiapin jawabannya dari sore. "Ini mau ketemu pemasok baru, temennya si Udin. Katanya bisa kasih harga miring banget. Pokoknya bisa bikin toko kita rame lagi." Wartini natap suaminya. Lama.
Dia kenal Sudewo bukan setahun 2 tahun. Dia kenal suaminya ini puluhan tahun. Dia tahu kapan Sudewo bohong. Matanya nggak bisa diem. Dan nggak ada pemasok namanya Udin. Oh, cuma itu yang keluar dari mulut Wartini. Dia nggak nanya lagi. Dia nggak mau berdebat. Dia cuma bisa ngerasa ada yang salah. Ada yang dingin di antara mereka malam itu. Ya udah, katanya pelan. Hati-hati di jalan, Pak. Dia balik badan, lanjut ngelipek baju. Tapi Sudewo tahu istrinya nggak percaya. Dan anehnya, dia nggak peduli. Hatinya udah mengeras. Besok paginya, bahkan sebelum azan subuh, Sudewo udah di garasi, manasin mobil pickup tuanya. Suara mesinnya kedengeran kasar di keheningan pagi. Dia cuma bawa 1 tas ransel kecil. Isinya baju ganti 2 biji, sarung, sama sebotol air mineral. Perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi itu bukan sekedar perjalanan fisik. Itu perjalanan nurunin moral. Ratusan kilometer dia nyetir sendirian. Dia setel radio, tapi isinya lagu-lagu dangdut yang malah bikin kepalanya tambah pusing. Akhirnya dia matiin. Cuma ada suara mesin pickupnya yang tua dan meraung. Di jam-jam pertama, pikirannya masih perang. Masih ada sisa suara Wartini yang ngaji. Masih ada bayangan muka polos Rani dan Randi. Tapi makin jauh dia dari Surabaya, makin dia ngelewatin sawah-sawah dan jalanan Pantura yang panas, suara-suara itu makin hilang. Digantiin sama bayangan duit, bayangan toko yang rame, bayangan laci kasir yang penuh. Isolasi di dalam kabin mobil yang sempit dan panas itu selama berjam-jam, itu kayak ngasih dia pembenaran. Aku ngelakuin ini buat keluarga. Dia ngomong sendiri ke dashboard. Buat mereka. Padahal jauh di dalam hatinya, dia tahu itu bohong. Dia ngelakuin ini buat dirinya sendiri. Dia udah muak jadi orang gagal. Akhirnya, setelah hampir seharian penuh nyetir, mobilnya ngelewatin batas kota Banyuwangi. Tapi dia nggak berhenti di kota. Dia terus jalan, ngikutin instruksi si calo ke arah selatan. Ke tempat di mana jalan aspal berhenti dan hutan dimulai. Dia parkir mobilnya di pinggir jalan tanah. Di depannya cuma ada gapura tua dari batu bata yang udah lumutan. Pintu masuk alas Purwo. Waktu itu udah mau maghrib, suasananya aneh, sepi. Bukan sepi biasa, tapi sepi yang nunggu. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung. Cuma ada papan peringatan yang sebagian tulisannya udah pudar. Dilarang berbuat tidak senonoh. Sudewo baru aja matiin mesin mobil, tapi dia langsung rasa dingin. Bukan dingin kayak di Malang. Ini dingin yang bikin bulu di tengkuknya berdiri. Padahal udara di luar panas banget. Dia ngeludah ke tanah. Bismillah, katanya. Tapi suaranya kedengeran salah. Dia nengok ke belakang, ke jalan aspal yang tadi dia lewatin. Rasanya dia pengen puter balik, nyalain mobil, kabur dari situ. Tapi bayangan laci kasir yang kosong di tokonya, bayangan muka penagih utang, itu lebih kuat. Dia tarik napas, dia kunci mobil, dan dia jalan ngelewatin gapura itu. Dengan langkah itu, dia nggak sadar, dia baru aja ngelewatin batas. Bukan batas hutan, tapi batas hukum. Si calo itu ngasih dia petunjuk yang aneh. Jalan aja terus, ikutin jalan setapak. Nanti ada tanda, pohon beringin kembar, lewat tengahnya. Jangan nengok-nengok, jangan manggil, jangan nyaut. Dan Sudewo sendirian di hutan yang makin gelap ngelakuin persis apa yang dibilang. Hutan itu gila. Di luar tadi masih ada sisa-sisa matahari sore. Tapi begitu dia masuk, 5 menit aja rasanya udah tengah malam. Pohon-pohonnya raksasa, rapet banget kayak atap. Gak ada suara binatang, sama sekali. Cuma suara langkah kakinya sendiri di atas daun-daun kering. Dan suaranya itu kedengeran kencang banget, kayak ada yang ngikutin. Jantungnya udah mau copot. Dia takut, jelas, tapi rasa serakahnya lebih besar.
Setelah jalan mungkin 1 jam lebih, dia nemu. Bukan beringin kembar, tapi celah di antara 2 batu raksasa yang bentuknya kayak gerbang. Dan di baliknya ada mulut gua. Hitamnya pekat, kayak ngisap semua sisa cahaya. Ini dia, gua istana. Si calo bilang ini kantornya, tempat buat transaksi. Sudewo berdiri di depan mulut gua itu. Bau di dalamnya aneh, kayak campuran tanah basah, kemenyan, dan sesuatu yang amis kayak darah kering. Sisa-sisa imannya yang terakhir hancur di situ. Dia tarik napas. Dia masuk. Di dalam, gelapnya bukan main. Gelapnya kayak padat, kayak bisa dipegang. Dia coba nyalain korek api. Cetek, nyala sedetik, terus mati. Kayak ditiup. Dia coba lagi, mati lagi. Akhirnya dia pasrah. Dia jalan sambil ngeraba-raba dinding gua yang dingin, basah, dan licin. Dia jalan gak tahu berapa lama, sampai dia ngerasa ruangannya jadi lebih lebar. Dia gak bisa lihat apa-apa, tapi dia bisa ngerasa. Dia gak sendirian. Ada sesuatu yang besar di ruangan itu. Sesuatu yang nunggu. Dinginnya makin nusuk. Ngikutin instruksi si calo, Sudewo berlutut di tanah yang basah itu. Dia mulai ngucapin niatnya. Dia ngomong ke kegelapan. Dia bilang dia butuh kekayaan. Dia bilang dia udah mentok. Dia siap ngasih apa aja. Dan di kegelapan total itu ada yang nanya ke dia. Bukan suara, gak ada suara sama sekali. Tapi kayak ada pikiran yang masuk langsung ke otaknya. Jelas banget. Apa jaminannya? Sudewo gemeteran. Dia udah dikasih tahu jawabannya. Dia harus nyebutin sesuatu yang paling dia sayang. Sesuatu yang masih bersih. Randi, bisiknya ke kegelapan. Suaranya pecah. Dan Rani, anak-anaknya, jaminannya. Begitu dia nyebutin 2 nama itu, tiba-tiba ada angin kencang banget di dalam gua. Angin itu muter-muter, suaranya kayak orang teriak, dan angin itu kayak nerobos badannya. Rasanya kuat. Sudewo di dalam kebodohannya malah ngerasa hebat. Dia ngerasa dia baru aja jadi mitra bisnis. Dia nggak sadar, dia bukan mitra. Dia baru aja jadi debitur. Dia baru aja tanda tangan pinjaman pakai nyawa anak-anaknya. Dia keluar dari gua itu rasanya enteng banget. Aneh. Dia nyetir balik ke Surabaya malam itu juga, gak pakai tidur. Matanya kuat. Dia sampai di rumah pas subuh. Dia masuk, mandi, dan jam 7 pagi dia buka tokonya. Dia gak bilang apa-apa ke Wartini. Dan disinilah semuanya jadi gila. Hari itu jam 8 pagi. Tokonya yang biasanya nungguin 1 orang pembeli aja susahnya minta ampun, tiba-tiba rame. Rame beneran. Orang-orang datang dari mana nggak tahu. Beli barang-barang yang udah berdebu di rak. Beli dan nggak nawar. Ada ibu-ibu beli mie instan 5 kardus sekaligus. Ada bapak-bapak beli rokok 10 slop. Siang itu laci kasir Sudewo yang kemarin isinya cuma 2 ribuan, penuh sama uang ratusan ribu. Sudewo sibuk banget. Dia ngelayangin pembeli sambil senyum-senyum, tapi senyumnya kaku. Dia nikmatin banget. Ini berhasil. Gila, berhasil. Dia sengaja gak mau mikirin apa yang dia lakuin di gua itu. Dia sengaja gak mau mikirin harga yang dia sebut. Dia sengaja gak mau mikirin 2 nama yang dia sebut. Yang penting, tokonya rame. Uang datang. Dia masuk ke fase penyangkalan total. Dia mabuk sama uang. Dia nikmatin kekayaan itu selama 3 hari. 3 hari yang rasanya kayak mimpi. Di hari keempat mimpinya selesai. Kekayaan itu mulai minta bayarannya. Atau lebih tepatnya si akuntan dari Alas Purwo itu datang buat ngecek. Datang buat audit. Anehnya, yang pertama sadar, itu Wartini, bukan Sudewo.
Malam itu mereka lagi di kamar tidur. Kamarnya bersih, baru aja dipel sorenya. Wangi karbol. Sudewo lagi di kasur, ngitungin duit setoran hari itu. Tiba-tiba Wartini yang lagi nyetrika berhenti. Dia ngendus-mendus. "Pak," katanya, "kamu nyium bau apa?" Sudewo nggak nengok. "Bau apa? Bau duit," katanya sambil ketawa. "Bukan," kata Wartini, mukanya serius. "Bau lumpur, kayak lumpur hutan yang basah. Anyir banget." Jantung Sudewo langsung berhenti sedetik. Tawanya hilang. Dia ikut lendus. Gak ada apa-apa, cuma bau karbol sama bau setrikaan. "Ah, perasaan kamu aja, mungkin dari luar, dari got." Tapi Wartini geleng kepala, matanya gelisah. "Enggak, baunya kuat banget di sini, di pojok kamar." Wartini mulai nggak tenang. Dia buka jendela, nyemprotin pengharum ruangan. Tapi Sudewo, dia kaku di atas kasur. Tangannya yang megang duit jadi dingin. Dia kenal bau itu. Itu bau yang sama kayak di mulut gua istana. Si akuntan udah di sini. Itu baru permulaan, itu baru pemberitahuan pertama. Cuma bau. Besoknya, di hari kelima, dia mulai lebih berani. Mulai jalan-jalan, mulai ngukur-ngukur rumah, nandain wilayahnya. Dan kali ini yang dengar bukan orang tua. Malam itu Anggi, anak mereka yang paling kecil, lari ke kamar Sudewo dan Wartini. Padahal udah jam 11 malam, mukanya pucet banget. "Bapak," katanya sambil nangis, narik-narik piyama Sudewo. "Bapak, ada orang di luar." Sudewo yang lagi nonton TV baru di kamarnya langsung kaget. "Orang apa? Maling?" "Bukan," kata Anggi, suaranya gemeter. "Orangnya jalan-jalan di koridor. Suaranya berat banget, kayak pakai sepatu but tentara. Duk, duk, duk." Sudewo langsung bangun. Dia ambil tongkat sapu di pojok kamar, dia buka pintu. Koridor lantai atas itu sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Jendela di ujung koridor kekunci dari dalam. "Gak ada siapa-siapa, Nggi, kamu ngigau," kata Sudewo. "Enggak, tadi ada. Sumpah Pak, aku denger jelas banget," kata Anggi udah nangis kejer. Dan disinilah anehnya. Sudewo bukannya nenangin anaknya, malah ngebentak. "Udah dibilang gak ada, masuk kamar, tidur." Bentakan itu kenceng banget. Anggi kaget. Wartini yang baru keluar dari kamar mandi juga kaget. Sudewo gak pernah ngebentak Anggi kayak gitu. Anggi lari balik ke kamarnya sambil nangis. Sudewo balik badan, tapi dia gak balik nonton TV. Dia berdiri di koridor itu lama banget. Tangannya yang megang tongkat sapu gemeteran hebat. Rasa bersalahnya udah mulai keluar jadi kemarahan. Dia tahu itu bukan maling, itu dia ngunjungin rumah barunya. Bau dan suara langkah itu baru permisinya. Di hari ke-7, dia mulai nyentuh. Dia mulai nandain barang-barang yang udah jadi hak miliknya. Dan yang pertama ditandain, jelas, si tumbalnya. Rani, anak gadisnya yang baru 15 tahun, yang paling ceria, tiba-tiba ambruk. Bukan, ini bukan sakit biasa, bukan demam, bukan flu. Pagi itu dia bangun, tapi kayak nggak bangun. Matanya kebuka, tapi kosong. Terus dia pingsan di meja makan. Dibawa ke kamar, dipanggilin dokter ke rumah. Duit udah ada kan? Dokter datang, ngecek ini itu, cek suhu, cek tensi. Dokternya bingung. "Gak ada apa-apa Pak Sudewo, semuanya normal, mungkin kecapean aja." Tapi ini bukan kecapean. Rani tidur terus, tapi tidurnya gelisah banget. Dia ngigau, tapi ngigaunya aneh. Dia ngomong, tapi suaranya bukan suara dia. Suaranya berat, kayak suara kakek-kakek. Dan dia ngomongin lumpur. Dingin. Di sini lumpurnya dingin. Sudewo dengar itu dari pintu kamar. Dia nggak berani masuk. Penyangkalannya udah mulai retak. Dia lihat anaknya yang sehat bugar kemarin, sekarang badannya dingin kayak es. Bibirnya pucet dan ngigauin lumpur. Dia mulai panik. Ini di luar perkiraan dia. Dia nggak cuma nagih. Dia lagi
nyiapin barangnya. Nah, Sudewo panik, tapi dia masih belum mau ngaku. Dia masih berusaha mikir ini, ya sakit aneh. Tapi Wartini beda. Dia udah tahu ini bukan urusan medis. Di hari ke-8, dia mulai pamer kekuatan. Wartini lagi di dapur, siang bolong. Dia lagi nggak masak. Dia lagi bikinin teh anget buat Rani, berharap bisa bikin badan anaknya hangat lagi. Rumah itu sepi banget. Cuma kedengeran suara Sudewo yang mondar-mandir di ruang tamu. Kayaknya lagi nelfon. Wartini lagi nuang air panas ke gelas. Tiba-tiba, prang. Gelas di tangannya pecah. Bukan kesenggol, pecah aja gitu. Meledak di tangannya. Tangan Wartini kena air panas dan serpihan kaca. Dia kaget, teriak. Dia mundur selangkah. Dan pas dia mundur, rak piring di depannya, rak piring kayu yang nempel kuat di dinding, mulai goyang. Goyang pelan, terus makin kencang. Krok, krok, dan beruak. Semua piring, gelas, mangkok terbang dari rak. Bukan jatuh, terbang. Ada yang kelempar ke dinding, pecah. Ada yang kelempar ke lantai, hancur. Dalam 3 detik, dapur itu udah kayak kapal pecah. Penuh beling. Wartini kaku di tempat. Dia natap kekacauan itu. Ini bukan gempa. Ini bukan apa-apa yang dia kenal. Ini serangan. Ini pernyataan perang. Dia sadar, rumahnya udah bukan rumahnya lagi. Ada yang ngambil alih. Kejadian di dapur itu tamparan buat Wartini. Dia sadar, dia nggak bisa diam lagi. Kalau dokter nggak bisa, kalau suaminya cuma bisa mondar-mandir kayak orang gila, dia bakal pakai caranya sendiri. Dia bakal ngelawan pakai satu-satunya senjata yang dia punya. Dan disinilah kesalahan fatalnya terjadi. Itu hari ke-9. Kondisi Rani makin parah. Badannya makin dingin dan sekarang dia nggak nigau lagi. Dia diam aja. Napasnya pelan banget. Wartini udah nggak tahan. Dia ambil air wudhu, dia masuk ke kamar Rani, dia kunci pintunya dari dalam. Sudewo lagi di toko, ngurusin rejeki haramnya. Di kamar yang remang-remang itu, Wartini duduk di samping tempat tidur Rani. Dia buka Al-Quran kecilnya. Dengan suara gemeteran, tapi penuh tekad, dia mulai baca. Dia baca ayat kursi, dia baca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Naas. Berulang-ulang. Suaranya makin lama makin kencang, makin yakin. Keluar, katanya di sela-sela bacaan. Apapun kamu, keluar dari rumah ini. Keluar dari anak saya. Dia ngerasa ada perlawanan. Suhu kamar yang tadinya normal tiba-tiba anjlok. Jadi dingin banget, lebih dingin dari AC. Dan bau lumpur yang kemarin sekarang balik lagi. Nyengat banget sampai Wartini mau muntah. Tapi dia nggak berhenti. Dia terus baca. Dia nggak sadar. Tindakannya itu, di mata si akuntan dari Alas Purwo, itu bukan pengusiran. Itu upaya ngelanggar kontrak. Itu upaya ngambil paksa barang yang udah lunas dibayar. Dan si akuntan itu marah. Upaya Wartini buat ngelawan itu ibarat nyiram bensin ke api. Dia pikir dia ngusir, padahal dia lagi ngegas. Dia lagi bikin si akuntan itu mutusin. Oke, cukup auditnya. Sekarang waktunya likuidasi paksa. Dan jadwalnya dipercepat. Hari ke-10. Pagi. Randi, anak sulung mereka 20 tahun. Dia nggak tahu apa-apa soal pesugihan. Yang dia tahu, bapaknya tiba-tiba jadi aneh, jadi pemarah. Toko tiba-tiba rame, dan adiknya sakit parah. Dia curiga. Pagi itu, dia nemuin bapaknya di ruang keluarga, di lantai atas, pas di depan tangga. "Pak," katanya, "Rani gimana? Udah dibawa ke rumah sakit?" Sudewo yang semalaman gak tidur, yang lagi pusing 7 keliling mikirin bau lumpur dan piring pecah, langsung nyolot. "Gak usah ikut campur, urus aja kuliahmu." "Ikut campur gimana? Itu adik aku, Pak. Bapak ini aneh. Sejak bapak pulang dari perjalanan bisnis itu,
Duit banyak, tapi rumah kayak neraka. Bapak ngapain sih? Randi suaranya mulai tinggi. Dia frustrasi. Dia marah. Sudewo kayak kesetrum dengar kata perjalanan bisnis. Rahasianya kayak kebuka. Diam kamu, bentak Sudewo. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku emang nggak tahu, makanya kasih tahu Pak. Mereka adu mulut di situ, di puncak tangga. Randi marah, Sudewo kalut. Mereka nggak sadar, pertengkaran itu cuma jadi pengalih perhatian yang sempurna. Pertengkaran itu jadi musik pengiring. Dan dia yang udah nunggu mulai beraksi. Dia nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Waktunya brutal. Sudewo dan Randi lagi teriak-teriakan, saling dorong. Anggi, si anak bungsu, keluar dari kamar denger ribut-ribut. Dia berdiri di ujung koridor, nonton. Dan dia lihat sesuatu yang gak masuk akal. Koridor lantai atas itu tertutup. Jendela di ujung ditutup. Gak ada AC. Tapi tiba-tiba rambut Randi yang lagi madep bapaknya terbang ke depan. Kayak ada yang niup kenceng banget dari belakangnya. Terus pintu kamar Randi yang tadi ketutup kebanting kebuka sendiri. Brak, terus nutup lagi. Brak, terus kebuka lagi. Brak, kayak ada angin badai. Tapi cuma di satu titik itu. Cuma di koridor itu. Sudewo dan Randi langsung diem. Mereka ngerasain dinginnya. Dan angin itu suaranya bukan wush, kayak angin biasa. Suaranya kayak desisan, kayak ribuan ular lagi desis bareng-bareng. Angin itu mumpul di belakang Randi, kayak tangan gak kelihatan lagi ngambil ancang-ancang. Randi yang ngerasa ada yang aneh di punggungnya mulai nengok pelan ke belakang. Tapi dia gak sempet. Tangan itu gak nunggu lagi, udah jatuh tempo. Waktunya eksekusi. Tepat saat Randi nengok, dorongan itu datang. Bukan dorongan biasa. Ini dorongan yang solid, kuat, kayak didorong truk. Anggi dari ujung koridor lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kakak laki-lakinya, Randi, kayak diangkat sedikit, terus kelempar ke depan. Kelempar ngelewatin bapaknya, ngelewatin pagar tangga. Randi bahkan gak sempet teriak, cuma matanya aja yang melotot kaget. Sudewo yang berdiri di depannya cuma bisa nengok. Dia ngelihat anaknya terbang. Bruak! Suara itu gak bakal bisa dilupain Sudewo seumur hidupnya. Suara badan Randi ngehantam lantai keramik di bawah. Bukan cuma suara badan. Suara yang lebih mengerikan. Krak! Suara tulang leher yang patah. Randi tergeletak di lantai bawah di ruang tamu. Posisinya gak wajar. Kepalanya miring ke sudut yang salah. Matanya masih kebuka. Gak gerak. Gak napas. Anggi teriak. Jeritan yang paling kencang yang pernah dia keluarin. Wartini yang dengar ribut-ribut dan lari dari kamar Randi berhenti di puncak tangga di sebelah Sudewo. Dia cuma bisa nutup mulut. Sudewo, dia kaku. Dia natap mayat anaknya di bawah. Penyangkalannya hancur lebur. Kayak beling di dapur. Likuidasi pertama lunas. Randi mati. Di situ. Di depan mata bapaknya, ibunya dan adiknya. Kejadian itu kayak tombol. Sesuatu di dalam diri Sudewo mati juga. Semua kebohongan, semua kesombongannya ambruk. Malam itu, rumah itu jadi kuburan. Polisi udah datang dan pergi. Kesimpulannya, kecelakaan. Anaknya pasti lari, keserimpet jatuh dari tangga. Hati-hati Pak, Bu. Sudewo cuma bisa ngangguk. Dia nggak bisa ngomong. Dia duduk di ruang tamu yang sama, di sofa, natap bercak darah di lantai keramik yang udah coba dibersihin Wartini.
Tapi bau amisnya nggak hilang. Dia duduk di situ berjam-jam, nggak gerak, kayak patung. Wartini yang udah selesai nangis, yang matanya udah bengkak, duduk di sebelahnya. Dia natap suaminya. "Ini bukan kecelakaan kan, Pak?" tanyanya pelan. Sudewo akhirnya pecah. Dia nangis. Tapi nangisnya nggak ada suaranya. Cuma air mata yang ngalir, badannya guncang. Dan dia mulai ngomong. Dia ngomongin toko yang sepi. Dia ngomongin utang. Dia ngomongin si calo di warung kopi. Dia ngomongin Banyuwangi. Dia ngomongin Alas Purwo. Dia ngomongin gua istana. Dan dia ngomongin kontraknya. Bapak cuma mau kaya, Bu. Katanya suaranya parau. Bapak nawarin anak-anak sebagai jaminan. Bapak kira itu cuma omongan. Bapak kira... Wartini dengerin semua itu. Mukanya dari sedih jadi kaget. Terus jadi horor. Dia sadar yang dia hadapin di rumah ini bukan kiriman orang, bukan hantu lewat, tapi suaminya sendiri yang mundang. Dan disinilah ironi paling jahatnya. Tepat saat Sudewo akhirnya ngakuin dosanya, tepat saat dia ngucapin nama anak-anaknya sebagai jaminan, dan dia mutusin, oke, jaminan kedua. Waktunya ditagih. Wartini masih kaku, masih nyerna pengakuan Sudewo. Dia mau marah, dia mau teriak, tapi tiba-tiba dia ngerasa salah. "Rani," bisiknya. Dia langsung lari ke lantai atas, ke kamar Rani. Sudewo yang masih lemes ikut lari di belakangnya. Wartini ngebuka pintu kamar. Kamar itu sunyi, dingin, dan bau lumpur pekat banget. Rani masih di tempat tidur, kayak tidur biasa. "Rani, sayang, bangun nak." Wartini ngeguncang badan anaknya, tapi badan itu kaku dan dingin banget, kayak es. Wartini narik selimut yang nutupin leher Rani, dan dia teriak lagi. Di leher Rani ada bekas, kayak bekas 5 jari tangan yang besar banget neken lehernya. Bekasnya menghitam. Rani gak napas. Dia mati dalam tidurnya, dibekap, disenyapin. Kalau kematian Randi itu brutal, publik dan berisik, kematian Rani senyap, efisien dan pribadi. Kayak penagihan murni, kayak tanda terima yang udah dicap lunas. Jaminan kedua diambil, kontrak selesai. 2 anak hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. 1 rumah hancur. Dan anehnya, setelah Rani diambil, rumah itu jadi tenang. Hari ke-12, rumah itu sunyi. Sunyi senyap. Gak ada lagi suara langkah kaki. Gak ada lagi bau lumpur. Gak ada lagi piring pecah. Semuanya berhenti. Si akuntan itu udah dapet apa yang dia mau. Dia udah dapet bayarannya. 2 tumbal, lunas. Dia pergi dan ninggalin keheningan. Tapi keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada semua teror kemarin. Ini keheningan kuburan. Sudewo udah hancur total. Dia cuma duduk di pojokan, natap dinding kosong.
nggak ngomong, nggak makan. Dia udah jadi mayat hidup. Anggi trauma berat. Dia nggak mau keluar kamar, dan kalaupun keluar, dia nggak mau ngomong. Dia cuma meluk gulingnya. Dan Wartini duduk di tengah-tengah kehancuran itu. Dia natap suaminya yang udah jadi cangkang kosong. Dia natap kamar Anggi yang tertutup. Dan dia mikirin 2 anaknya yang sekarang lagi diurus buat dikubur. Kesedihannya udah di puncak. Dan ketika kesedihan udah nggak bisa naik lagi, dia berubah jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras. Sesuatu yang militan. Dia udah nggak nangis. Matanya kering dan dingin. Dia sadar, ini belum selesai. Dia mungkin udah kalah perang. 2 anaknya udah jadi korban. Tapi dia nggak mau iblis ini menang total. Dia nggak mau suaminya dan anak bungsunya ikut diambil juga. Dia harus melawan balik. Bukan pakai doa sambil nangis, tapi pakai senjata yang sepadan. Hari ke-13. Pagi-pagi, Wartini masuk ke kamar. Dia buka laci kasir yang disimpan Sudewo di bawah tempat tidur. Laci itu penuh sama uang haram hasil pesugihan. Uang yang jadi alasan 2 anaknya mati. Tangan Wartini gemeteran waktu nyentuh uang itu. Rasanya panas dan dingin di saat yang sama. Jijik. Tapi dia harus. Dia ambil segepok besar uang itu, dia masukin ke tasnya. Dia natap Sudewo yang masih di pojokan. "Pak," katanya. Suaranya datar, gak ada emosi. "Bapak tunggu di sini. Jaga Anggi. Jangan kemana-mana. Kunci semua pintu." Sudewo cuma ngedip pelan, kayak nggak denger. Wartini nggak peduli. Dia keluar rumah, dia nyalain motor metiknya. Dia tahu mau kemana. Dia nggak nyari polisi. Dia nggak nyari psikolog. Dia nyari spesialis. Ada satu nama yang dia ingat dari pengajian ibu-ibu. Nama seorang kiai di pelosok Sidoarjo yang katanya bisa ngurusin hal-hal kayak gini. Hal-hal yang bukan cuma kerasukan, tapi hal-hal yang menyangkut perjanjian. Dia ngebut ke sana. Dia udah nggak peduli lagi. Dia sekarang jadi panglima perang. Dia bakal bawa hukum lain buat melawan hukum dari Alas Purwo. Hari ke-13. Dia nggak sendirian. Dia nyetop taksi online dan di sebelahnya duduk seorang laki-laki tua. Kiai itu. Begitu turun dari mobil, gak langsung masuk. Dia cuma berdiri di depan pagar, diam, natap rumah itu. Kiai itu, sebut aja Kiai Rahmat. Orangnya udah tua, tapi badannya tegap. Dia pakai baju koko sederhana, sarungnya sedikit kotor. Dia nggak bawa apa-apa, cuma tasbih di tangannya. Wartini ngebukain pagar. "Ini rumah saya, Kiai," kata Wartini. Suaranya aneh, datar. Kiai Rahmat ngangguk, tapi matanya nggak ngelepasin rumah itu. Dia jalan pelan, melewatin halaman. Begitu kakinya nginjek teras, dia berhenti. Dia nutup mata, narik napas panjang. Terus dia ngebuka mata. Berat, cuma itu yang dia bilang. "Ini berat, Bu." Dia nengok ke Wartini. Ini bukan kiriman biasa. Ini bukan arwah penasaran. Wartini natap dia. "Saya tahu, Kiai, ini perjanjian." Mata Kiai Rahmat langsung fokus ke Wartini. Dia ngangguk. "Suami ibu di mana?" Mereka masuk. Rumah itu sunyi. Sunyi yang bikin sakit telinga. Sudewo masih di pojokan, persis kayak pas ditinggal Wartini. Cangkang kosong. Kiai Rahmat natap Sudewo. Lama.
Terus dia natap sekeliling ruang tamu. Matanya kayak ngelihat sesuatu yang gak bisa dilihat Wartini. Dia udah ambil alih tempat ini, kata Kiai. Hukum dia yang berlaku di sini. Ini bukan pengusiran, ini perang. Kita harus batalin perjanjiannya di mata hukum mereka. Kiai Rahmat minta Sudewo dibawa ke ruang tamu, didudukan di tengah-tengah. Anggi disuruh nunggu di kamar, dikunci. Kiai Rahmat bilang, yang punya utang harus ada di sini pas utangnya diputihin. Malam itu, setelah Isya, Kiai Rahmat siap. Dia duduk bersila di atas karpet di depan Sudewo. Sudewo kayak orang linglung, matanya kosong. Wartini duduk di belakang suaminya, megangin bahunya. Kiai Rahmat nggak pakai kemenyan, nggak pakai kembang. Dia cuma bawa air putih sebotol. Bu, katanya ke Wartini, apapun yang terjadi, jangan lepas bacaan. Jangan takut, mereka bakal ngamuk, karena kita mau ngambil barang yang udah sah jadi milik mereka. Wartini ngangguk kaku. Kiai Rahmat narik napas, dan dia mulai. Dia nggak teriak-teriak, suaranya tenang, tapi berwibawa. Dia mulai baca, bukan ayat-ayat ruqyah biasa. Dia baca ayat-ayat spesifik, ayat-ayat tentang perjanjian, tentang kekuasaan Tuhan di atas segala kekuasaan. Suaranya kayak ngetuk-ngetuk sesuatu, dan rumah itu ngerespons. Awalnya pelan, lampu di ruang tamu mulai kedip-kedip, klap, klip, klap. Terus bau lumpur itu balik lagi, tiba-tiba, nyengat, bikin Wartini mau muntah. Si penagih itu sadar. Dia sadar ada yang mau nyolong barangnya. Bacaan Kiai Rahmat makin kenceng, dan dia yang jaga rumah ini nggak terima. Dia nggak bisa nyentuh Kiai Rahmat, jadi dia pakai rumah itu sebagai senjatanya. Ini gila. Tiba-tiba krak, keramik lantai di depan Kiai Rahmat retak. Gak cuma retak, dari retakan itu keluar lumpur. Lumpur hitam pekat, persis kayak lumpur alas Purwo. Bau anyirnya makin parah. Wartini teriak, tapi Kiai Rahmat matanya nutup, bacaannya makin kenceng. Jangan berhenti, dia teriak. Terus bletak. Kaca jendela di ruang tamu meledak. Pecahannya mental ke dalam. Tapi anehnya, gak ada yang kena Kiai Rahmat, Sudewo, atau Wartini. Kayak ada perisai gak kelihatan. Terus, dinding rumah yang dicat krem itu mulai basah. Basah kayak diguyur air. Tapi itu bukan air, itu kayak air tanah kuburan. Hitam, bau. Rumah itu kayak lagi diambil alih dari dalam. Fondasinya diganti jadi fondasi alas Purwo, dan puncaknya sofa. Sofa besar di sudut ruangan tiba-tiba keangkat. Keangkat, terus wus, kelempar. Kelempar ke arah Kiai Rahmat. Kiai Rahmat berhenti baca. Dia teriak Allahu Akbar. Sofa itu berhenti di udara, sejengkal di depan mukanya, terus jatuh. Gedebuk. Kiai Rahmat nafasnya ngos-ngosan. Dia sadar, dia nggak bisa ngelawan rumah ini. Dia harus mutusin sumbernya. Dia nengok ke Sudewo. Pak Sudewo, Kiai Rahmat lu bentak, suaranya kenceng. Sudewo yang dari tadi diam kayak mayat, kaget. Matanya akhirnya ada isinya. Ada ketakutan di situ. Kamu yang mulai, kamu yang harus nahirin, kata Kiai Rahmat. Perjanjian ini pakai nama kamu. Kamu harus cabut perjanjian itu, sekarang. Sudewo geleng-geleng. Gak bisa, dia bisa, bentak Kiai Rahmat. Lepasin semua kekayaan itu. Ikhlasin. Bilang kamu nolak perjanjian itu. Bilang kamu nolak jadi mitranya. Bilang kamu kembali ke Tuhan. Sudewo natap Kiai Rahmat, terus dia natap Wartini.
Wartini nangis. "Pak, ayo Pak, demi Anggi, demi almarhum Randi dan Rani, lepasin Pak." Suara Wartini itu yang nembus. Sudewo akhirnya nangis. Nangis yang sakit banget. Saya, dia gemeteran. "Saya nyesel." "Bukan itu," kata Kiai Rahmat. "Bilang kamu batalin. Bilang kamu lepasin kekayaan itu." Sudewo narik napas panjang, badannya guncang. Dan dia teriak sekuat tenaga ke langit-langit. "Saya, Sudewo, batalin perjanjian ini. Saya lepasin semua duit haram itu. Saya kembali. Begitu Sudewo teriak, dia ngamuk. Dia nggak rela asetnya, utangnya dibatalin gitu aja. Ini raungan terakhirnya. Tepat di detik Sudewo nyelesain kalimatnya, rumah itu kayak meledak. Bukan meledak pakai api, tapi semua kaca yang tersisa di rumah itu pecah. Perang. Semua lampu bohlamnya meledak. Pok, pok, pok. Rumah itu gelap total. Dan ada suara. Suara yang bukan suara manusia. Suara raungan. Raungan yang dalam banget kayak dari perut bumi. Suara itu kayak marah dan sakit. Kayak ribuan orang teriak bareng. Suara itu muter di dalam rumah, bikin kuping sakit, bikin dada sesek. Wartini nutup telinga Anggi yang tiba-tiba lari keluar kamar saking takutnya. Sudewo cuma bisa nunduk di lantai. Dan Kiai Rahmat berdiri. Dia ngangkat tangannya. "Pulang," teriaknya. "Batas kamu bukan di sini. Pulang ke tempat asal kamu." Dan wus, ada angin kenceng banget nyapu seisi rumah, ngebanting pintu depan sampai kebuka. Dan angin itu keluar, bawa semua bau lumpur, bawa semua bau amis keluar dari rumah itu. Dan hening. Hening yang bener-bener hening. Bukan hening kuburan kayak kemarin. Ini hening yang kosong. Bener-bener kosong. Lampu darurat dinyalain. Rumah itu hancur. Kiai Rahmat duduk di teras, nelap keringetnya. Dia kelihatan capek banget. Kiai Rahmat minta Wartini ngambil garam kasar sama air. Sisa-sisa tenaga, Wartini ngambil dari dapur yang udah kayak kapal pecah. Kiai Rahmat nyampur air sama garam itu. Dia ngebacain sesuatu lama. Terus dia jalan. Dia nyipratin air itu ke sekeliling rumah. Kayak nandain. Kayak masang pagar. "Ini saya kunci," katanya ke Wartini, suaranya pelan. "Perjanjiannya udah putus. Dia, si penagih itu, udah gak punya hak hukum di sini. Dia udah diusir." Wartini natap Kiai Rahmat, matanya kosong. "Jadi udah aman Kiai?" Kiai Rahmat geleng kepala, pelan. "Aman dari dia, iya. Tapi rumah ini udah gak aman." Dia natap ke dalam rumah yang gelap. Rumah ini udah ternoda, Bu. Kayak tanah yang udah kena limbah beracun. Gak bisa ditempatin lagi. Jejaknya udah terlalu dalam. Dia udah nandain fondasinya. Perjanjian itu kayak akta tanah gaib. Walaupun aktanya udah dibatalin, tanahnya tetap tanah sengketa. Dia natap Wartini. "Pergi," katanya.
Pergi dari sini. Jangan bawa apa-apa, terutama uang itu. Bakar semua sisa uang haram itu. Pergi dan jangan pernah nengok ke belakang. Peringatan Kiai Rahmat itu final. Wartini yang udah jadi panglima perang sekarang harus jadi komandan evakuasi. Hari ke-14, pagi buta. Wartini gak tidur sama sekali. Dia masuk ke kamar. Dia ngelihat Sudewo tertidur di lantai, di sebelah kaki Kiai Rahmat. Tidur, tapi kayak orang mati. Capek. Wartini masuk ke kamar Anggi. Anaknya itu duduk meluk lutut di pojokan. Matanya kosong. Gak nangis, gak ngomong. Cuma kosong. Hati Wartini hancur. Tapi dia gak bisa hancur sekarang. Dia ngambil tas ransel. Dia masukin baju ganti seadanya. Punya dia, punya Anggi, punya Sudewo. 3 setel, cukup. Dia narik Anggi. Kita pergi, Nggi, katanya. Suaranya datar. Anggi gak ngelawan. Dia kayak robot kecil. Wartini ngebangunin Sudewo. Pak, bangun, kita pergi. Sudewo ledip-ledip. Dia natap Wartini. Dan dia nurut. Kayak anak kecil. Wartini nuntun 2 orang yang patah ini, suaminya yang udah jadi cangkang, dan anaknya yang udah jadi saksi bisu, keluar rumah. Kiai Rahmat masih di situ, nungguin. Wartini natap dia. Terima kasih, Kiai. Kiai Rahmat cuma ngangguk. Hati-hati, Bu. Jaga iman. Wartini masuk ke mobil pickup tua Sudewo. Mobil yang sama yang dipakai buat perjalanan bisnis ke Alas Purwo. Ironis. Kunci mobil masih ngegantung di dekat pintu. Wartini ngambil. Dia dudukin Sudewo di kursi penumpang. Sudewo cuma natap lurus ke depan. Anggi duduk di tengah meluk tas ransel. Wartini duduk di belakang setir. Dia nyalain mesin. Suara mesinnya kasar. Suara satu-satunya di pagi buta itu. Dia gak nengok lagi ke Kiai Rahmat. Dia ngegas mobil. Pelan. Keluar dari pagar. Dia ngelewatin toko kelontongnya. Toko yang jadi sumber sekaligus kuburan. Rak-raknya masih penuh barang haram itu. Biarin. Dia jalanin mobil. Dia ngelihat ke laci kasir di toko, lewat jendela yang pecah. Dia inget uang di laci itu. Uang di bawah kasur. Uang yang dia pakai buat bayar Kiai Rahmat. Dia natap sisa uang yang dia bawa di tasnya. Uang yang sama. Uang haram dipakai buat nebus dosa haram. Dia merasa kotor. Tapi dia harus. Dia ngegas mobil, ninggalin Surabaya. Ninggalin rumah neraka itu. Ninggalin semua kekayaan dan semua kenangan 2 anaknya. Perjalanan itu hening. Gak ada yang ngomong, gak ada radio. Cuma suara mesin. Mereka gak tahu mau kemana. Yang penting jauh. Jauh dari Surabaya. Jauh dari Alas Purwo. Perjalanan berjam-jam itu akhirnya berhenti. Wartini milih Semarang, kota yang netral. Dia gak kenal siapa-siapa di sana. Dan gak ada yang kenal dia. Dia pakai sisa uang haram itu buat nyewa. Nyewa rumah kontrakan. Kecil, petak, di gang sempit. Jauh dari jalan raya,
jauh dari apa-apa. Dia bayar buat 6 bulan di depan, pakai uang yang dia benci. Malam itu, hari ke-14, mereka tiba. Mobil pickup itu diparkir di depan gang. Mereka jalan kaki, bawa 2 tas ransel, masuk rumah baru mereka. Isinya kosong. Bener-bener kosong. Gak ada kasur, gak ada meja. Cuma 4 dinding yang catnya udah kusam. Tapi rasanya aman. Aman karena jauh. Jauh dari hukum Alas Purwo. Jauh dari sengketa. Mereka masuk. Gak ada yang nyalain lampu. Cuma cahaya dari lampu jalan di luar yang masuk lewat jendela. Dan disinilah cerita ini berhenti. Tapi nggak selesai. Mereka bertiga, 3 orang yang selamat duduk di lantai yang dingin, di rumah kontrakan yang kosong, di kota yang asing. Sudewo, si bapak, yang dulu arogan, yang dulu serakah, sekarang cuma cangkang. Dia duduk di pojokan, nunduk, natap lantai. Dia nggak nangis. Dia udah kering. Dia dapat apa yang dia mau. Dia dapat pelajaran. Tapi bayarannya 2 nyawa. Wartini, si ibu yang dulu agamis, yang dulu lembut, sekarang keras. Dia duduk di depan jendela, natap keluar ke gang yang sepi. Dia menang. Dia melawan. Dia nyelamatin sisa keluarganya. Tapi dia kehilangan 2 anaknya. Dan dia harus hidup sama suami yang jadi penyebab itu semua. Dan Anggi, si anak bungsu, si saksi, si pengingat berjalan. Dia duduk di tengah-tengah, di antara bapaknya yang hancur dan ibunya yang mengeras. Dia gak ngomong. Dia cuma meluk tas ranselnya. Terus pelan-pelan dia nengok. Dia natap bapaknya. Sudewo merasa ada yang natap. Dia ngangkat kepalanya. Mata mereka ketemu. Mata si cangkang kosong ketemu sama mata si saksi bisu. Dan di tatapan Anggi itu, Sudewo ngelihat semuanya. Dia ngelihat Randi yang jatuh dari tangga. Dia ngelihat Rani yang kaku di tempat tidur. Dia ngelihat hukumannya. Hukumannya bukan mati. Hukumannya hidup. Hidup dengan tatapan itu selamanya. Cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan ya. Seberapa jauh orang mau berjudi buat ngejar materi? Kisah Sudewo nunjukin kalau kadang selamat itu bentuknya bisa jadi hukuman yang paling berat. Apa yang kalian rasain di posisi Wartini? Atau apa yang bakal kalian lakuin pas tahu semuanya udah terlambat? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi